Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini itu spesial banget. Aku bakalan spill tipis-tipis yaitu tentang websitenya Sobat P3K ya. Dan juga ebook aku. Nah, di sini ada 3 soal dari Sobat P3K dan 2 soal dari ebook aku. Nah, jadi ini sebagai gambaran aja ya teman-teman. Misalnya kalau kalian beli Sobat P3K ataupun ebook aku, contoh-contoh soalnya itu seperti apa. Nah, contoh-contohnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi hanya gambaran-gambaran aja aku kasihnya ya. Jadi buat kalian yang mau beli salah satunya atau daftar salah satunya boleh banget. Kalaupun mau beli dua-dua juga lebih bagus. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. Ketatnya persaingan antar kelompok di dalam kantor tempat saya bekerja menyebabkan kelompok saya mengalami kekalahan saat mengajukan kerjasama dengan perusahaan asing. Sikap saya, oke, di sini kita mengalami kekalahan ya dalam persaingan antar kelompok untuk mengajukan kerjasama dengan perusahaan asing. Nah, sikap saya di sini kemungkinan kita sebagai leader ya. Di soal tidak disebutkan posisi kita sebagai apa. Anggaplah di sini kita sebagai leader, leader si kelompok ini. Maka sikap untuk kita apa ya? Sikap yang tepat untuk menyikapi hal ini itu adalah kita lihat optionnya. A. Saya akan memberikan ucapan selamat kepada pemenang dan saya yakin lain waktu kelompok saya akan menang. B. Saya akan mengevaluasi rekan kerja yang lain dan mencari tahu siapa penyebab kekalahan ini. C. Saya akan mengevaluasi kinerja bersama-sama dengan kelompok dan menjadikannya pelajaran di masa mendatang. D. Saya sudah menduga hasilnya sedari awal karena kelompok kami kurang persiapan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Saya akan mengevaluasi kinerja bersama-sama dengan kelompok dan menjadikannya pelajaran di masa depan. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami kekalahan atau kita gagal, kita harus belajar lagi dari kegagalan tersebut. Kita evaluasi lagi apa yang kurang ya untuk diperbaiki di masa depan ya atau di masa mendatang sehingga kekurangan kita hari ini itu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, teman-teman. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Saya ditugaskan oleh atasan untuk menjadi ketua kelompok sebuah proyek besar. Selama proses pengerjaan proyek tersebut, atasan saya bersikap keras kepada saya dan kelompok saya. Padahal saya dan kelompok merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Sikap dari atasan saya tersebut dinilai sudah mulai mengganggu kinerja kelompok saya. Sikap saya adalah, nah ini tuh atasan-atasan toksik ya teman-teman. Nah di sini tuh mana nih? Atasannya itu bersikap selalu keras nih pada kalian dan juga kelompok kalian. Nah, padahal kalian ngerasa nggak pernah ngelakuin kesalahannya. Nah, sikap dari atasan tersebut dinilai sudah mengganggu kinerja masing-masing orang ya. Kenapa bisa jadi bad mood kayak gitu ya? Kalau orang udah bad mood pasti udah males banget untuk kinerjanya pasti menurun kayak gitu. Nah, sikap yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita lihat dulu optionnya ya. A. Mengajak anggota kelompok saya untuk berani beramai-ramai mengadu kepada atasan saya bahwa sikap atasan saya dinilai kurang baik dan mengganggu. B. Berbicara empat mata dengan atasan saya dan mendiskusikan masalah tersebut karena masalah tersebut sudah mulai mengganggu kinerja kelompok saya. C. Membicarakan masalah tersebut dengan kelompok saya karena saya merasa seluruh anggota kelompok merasakan hal yang sama. D. Membiarkan karena saya dan kelompok saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun kepada atasan saya. Nah, teman-teman, di sini tuh kita mentang-mentang kita karyawan nggak apa ya, bukan berarti atasan kita semena-mena aja menindas atau bertindak ya teman-teman. Nah, kita punya hak buat nanyain masalahnya apa, kita nggak pernah ngelakuin kesalahan tapi kenapa dia berbuat demikian kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman. Ya, berbicara empat mata dengan atasan dan mendiskusikan masalahnya tuh apa kayak gitu ya. Se, eh, se- karena masalah tersebut sudah mulai mengganggu kinerja kelompok saya, teman-teman. Jadi mungkin ada masalah yang sebenarnya kita nggak notice, teman-teman. Jadi makanya kita diskusikan sama atasan supaya lebih jelas kayak gitu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng ya. Anda dan rekan setim Anda ditugaskan oleh atasan untuk melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat melakukan kunjungan tersebut, ada salah satu klien yang tidak profesional. Yang akan Anda lakukan adalah, oke, di sini disuruh atau ditugaskan untuk melakukan kunjungan ya ke kantor klien.
Nah, tapi klien tersebut tuh tidak profesional. Jadi yang akan Anda lakukan adalah kita lihat optionnya. A. Mencoba untuk tidak terlalu kaku dan angkuh dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia bisa lebih profesional. Kemudian yang B. Melaporkan klien yang tidak profesional tersebut kepada atasan Anda. C. Meminta rekan kerja setim Anda untuk lebih mahir dalam bernegosiasi dengan klien tersebut. D. Melaporkan klien yang tidak profesional tersebut kepada pihak yang berwajib. Ingat teman-teman, ini tuh klien kita. Kalau misalnya kita sampai kehilangan klien itu rugi banget, bisa rugi perusahaannya ya. Nah, jadi kalau misalnya jumpa klien yang tidak profesional, jangan langsung lapor ke atasan atau malah marah-marah ke klien tersebut. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Kita harus mencoba untuk tidak terlalu kaku. Jadi apa ya, kita bawa suasana yang chill out kayak gitu, santai-santai gitu ya teman-teman, santai-santai tapi tetap nggak lari dari topiknya kayak gitu. Untuk apa? Supaya lebih mempermudah kita untuk menggali informasi dari klien tersebut. Sehingga kesannya itu apa ya? Bisa lebih profesional lah dia. Jadi bisa lebih santai juga ya teman-teman dan nggak terlalu kaku kayak gitu. Nah, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut lagi. Ini dia soal nomor 4 ya. Nah, ini dia soal dari ebook aku, teman-teman ya. Nah, ini ada salah satu dari soal ebook aku. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Anda adalah seorang petugas kebersihan di sebuah puskesmas. Saat jam pelayanan puskesmas belum mulai, datang seorang pasien yang ingin berobat. Yang Anda lakukan adalah, oke, di sini kita sebagai petugas kebersihan ya, teman-teman. Nah, tapi jam pelayanannya puskesmas itu belum buka. Kemudian datang seorang pasien yang mau berobat. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat dulu optionnya ya. A. Melayaninya sebatas yang Anda mampu. B. Memanggil petugas pelayanan yang sudah datang untuk melayaninya saat itu juga. C. Segera melayaninya sesuai keperluan. D. Memintanya untuk menunggu serta sambil memberitahu petugas bahwa ada masyarakat yang datang. Oke, di sini ingat kita sebagai petugas kebersihan ya, bukan sebagai dokter, bukan sebagai bidan, bukan sebagai perawat. Jadi kita nggak ada eh, ikut campur dalam masalah untuk mengobati atau apa ya namanya, melayani masyarakat ini, teman-teman. Nah, jadi yang A itu aku eliminasi ya. Jadi yang paling benar ini aku langsung aja ke jawabannya, itu adalah yang D, teman-teman. Memintanya untuk menunggu serta memberitahukan petugas bahwa ada masyarakat yang datang. Nah, itu kita yang namanya bekerja sesuai dengan profesionalisme kita. Kita sebagai petugas kebersihan, ada orang datang tapi belum buka jam pelayanannya, kita suruh dia tunggu dulu karena emang belum buka jamnya ya. Kemudian kita kasih tahu ke petugas yang sudah ada bahwa ada pasien ya yang mau berobat kayak gitu. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Sebagai lulusan S2 kampus terkemuka di dunia, Anda dipercayai oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah diterapkan. Bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat optionnya ya. Di sini masalahnya adalah eee, rekan kerja kita sendiri itu melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang sudah ditentukan, teman-teman. Sikap kita ini terhadap rekan kerja kita apa ya? Kita lihat optionnya dulu. A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut, teman-teman. Oke, di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. Nah, ini ingat ya, kesalahannya itu fatal. Kesalahannya fatal, kita sebagai leader di sini, pasti kalau kita sebagai leader di bawahan kita tuh banyak anak-anak bawahan kita ya, teman-teman. Nah, jadi kita harus diskusi dulu nih dengan rekan-rekan kerja kita yang lain ya untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan jadi kayak gimana nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau bisa jangan sampai atasannya langsung tahu ya teman-teman, setidaknya adalah solusi dulu dari kita kayak gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, ini juga untuk menjaga nama baik rekan kerja kita, teman-teman. Gitu ya. Oke, teman-teman, ini deh apa namanya tuh
soal dari Sobat P3K dan ebook aku ya. Buat kalian yang mau order bisa juga caranya gimana, nanti aku bakalan tunjukin di sini caranya. Dan di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, yaitu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth
worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, segitu aja ya dari aku. Semoga kalian ngerti ini apa yang aku sampaikan juga. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan segitu aja dulu dari aku. Kalau misalnya ada salah atau terlebih terkurang, aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.